Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Saaryani, NIM 1820901074, akan memaparkan materi makalah saya dengan judul Self-Regulate Learning dengan dosen pengampu Dr. Emma Yudiani, MC Psikolog. Self-regulate learning sendiri, menurut Bandura, self-regulate learning sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, mementor, motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam proses belajar. Selanjutnya, secara motivasional, individu yang belajar merasa bahwa dirinya kompeten, memiliki keyakinan diri atau self-efficacy, dan memiliki kemandirian. Sedangkan secara behavioral, individu yang belajar menyeleksi, menyusun, dan menata lingkungan agar lebih optimal dalam belajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa self-regulate learning atau SRL merupakan kegiatan di mana individu yang belajar secara aktif sebagai mengatur proses belajarnya sendiri, mulai dari merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi dirinya secara sistematis untuk mencapai tujuan dalam belajar dengan menggunakan berbagai strategi baik kognitif, motivasional, maupun behavioral. Selanjutnya, karakteristik self-regulate learning. Mereka familiar dengan dan mengetahui bagaimana menggunakan suatu seri strategi kognitif atau repetisi, elaborasi, dan organisasi yang membantu mereka menyesuaikan, mengubah atau transform, mengatur atau organize, memperluas atau elaborate, dan memperoleh kembali informasi atau recover information. Selanjutnya, mereka mengetahui bagaimana merencanakan, mengontrol, dan mengatur proses mental mereka terhadap pencapaian tujuan-tujuan personal atau metacognition. Selanjutnya, mereka menunjukkan sekumpulan kepercayaan, motivasi, atau motivation belief, merencanakan dan mengontrol waktu dan upaya yang digunakan untuk tugas-tugas, dan mereka mengetahui bagaimana membuat dan membangun lingkungan belajar yang baik. Mereka menunjukkan upaya-upaya yang lebih besar untuk ambil bagian dalam kontrol dan mengatur tugas-tugas akademik, suasana dan struktur kelas, desain tugas-tugas kelas, dan organisasi kelompok kerjanya. Selanjutnya, strategi self-regulate learning. Yang pertama, strategi regulasi kognitif. Yang kedua, strategi regulasi motivasional. Dan yang ketiga, strategi regulasi behavioral. Faktor yang mempengaruhi self-regulate learning yaitu keyakinan diri, self-efficacy, motivasi, dan tujuan. Proses self-regulate learning, yang pertama observasi diri, yang kedua keputusan diri, dan ketiga reaksi diri. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.